Yeah, welcome back guys. Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna talk about the P-cycle indicator ya guys, sesuai janji kemarin yang saya sebutkan bahwa ada dua indikator yang bakal ini kan Bitcoin ini bakal ada bigger correction. Yang pertama yang kemarin saya jelaskan tentang 21 weekly moving average. Yang kedua P-cycle indicator karena sudah ramai diperbincangkan di berbagai sosial media ya. Sebelum saya mulai kali ini, mungkin saya disclaimer dulu, saya bukan master atau sarjana kalkulus, bukan sarjana matematik. Saya hanya di sini hanya perspektif awam aja ya. Terus juga konten ini mungkin agak panjang, jadi siapkan popcorn atau minuman ya, atau gimana sekalian kalian baca ini. Mungkin agak membosankan ya konten edukasi, mumpung belum puasa juga kan. Ya walaupun puasa nggak nunggu bulan puasa kan, jadi saya hanya ngikutin mayoritas, maksudnya community aja. Kalau community puasanya pas bulan puasa ya bulan puasa. Jadi let's jump right into the content ya guys. Sorry guys, ini masih settingan settingan dari OBS. Dan udah lihat belum ya gambarnya? Moga aja udah lihat ya. Soalnya ini sambil ngetes OBS. Jadi di P-cycle indicator ini kita sama-sama ketahui di sini. Shout out to ini siapa namanya? Positive Crypto, Philip Swift. Dia ngelihat ini fenomena beberapa cycle sebelumnya dari Bitcoin ya. P-cycle top indicator adalah moving average 350 kali 2 itu BTC USD dan moving average 111. Jadi kita lihat di sini yang orange line ini guys, orange line ini 111 di DMA sama 300 350 DMA ya. Itu yang hijau ini. Itu yang, jadi sebelum kita masuk ke P-cycle indicator kita dari awal dulu aja ya. Moving average itu sebenarnya apa sih? Itu mengindikasikan kalau misal moving average-nya di above asset price, itu berarti bertindak sebagai support ya guys. Dan ketika itu act sebagai resisten itu dia jadi resisten ya. Maksudnya kalau dia di bawah resisten itu bertindak sebagai resisten. Ketika dia di atas price itu jadi support ya itu. Nah, jadi bedanya apa? Lalu pertanyaannya kan 350 dan 111. 350 ini dapat angka dari mana kan? Nah, itu bisa dicari di TradingView juga. Itu sesuai long term. Intinya 350 itu longer term dan 100 itu short term ya guys. Karena kita hitung 350 hari kan memang lebih lama daripada 100 hari kan guys. Jadi ngambilnya dari indikator sana untuk P-cycle indicator. Nah, terus sebelum masuk P-cycle indicator itu kenapa P gitu kan? Nah, judulnya P kan dalam matematik berapa tuh? Kita sambil ini bareng aja ya. Kalau ada apa-apa koreksi, dan mohon ini koreksinya di bawah ya, di kolom komentar ya. Dan P itu sendiri di dalam matematik saya harap udah belajar semua ya di SD ya. Ini kalian nggak perlu jadi Einstein, nggak perlu jadi sarjana kalkulus untuk tahu P ini ada berapa. P ini kan untuk mencari luas dari sebuah lingkaran ya, karena lingkaran itu bentuknya nggak eksak. Maksudnya nggak eksak di sini ya, eksak sih maksudnya dalam terminologi matematik. Tapi kalau dalam terminologi yang bisa diukur kayak langsung diukur kayak ini persegi panjang atau bujur sangkar itu butuh rumus kan. Nah, itu diambil dari P ini guys. Nah, P ini 3,14 berapa gitu kan, 3,14 itu tanpa habis ya. Nah, itu masalahnya P-nya itu kan dapat dari mana kan untuk menghitung itu. Ini anggap aja lingkaran ya, walaupun agak jelek ya. Ini juga jangan agak parno juga, ini kita gambar seperti ini. Terus kita taunya ada diameter dari tarik ujung ke ujung. Nah, dari tarik ujung ke ujung ini kan ini bukannya luas panjang dari lingkaran itu asli kan. Nah, tapi kita bikinnya untuk mendapat lingkaran ini butuh berapa garis lurus diameter ini.
diameter juga kalau dibagi dua jadi jari-jari dia ya guys. Jadi istilahnya seperti ini, lurus kan, ini garis lurus tadi kita tarik keluar jadi seperti ini. Terus gimana caranya dia tuh bisa dapat seluruh permukaan lingkaran ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, jadi kalau misal bentuknya seperti itu, berarti kan bakal ada tiga ini guys, 3 garis dan sisa lebih. Nah, sisa lebihnya tuh ini guys, 14 ini ya. Nah, sisa lebihnya itu yang dipakai untuk menghitung berapapun jaraknya, berapapun diameternya, berapapun jari-jarinya ya. Ujung-ujungnya dapat segini. Baru kalian dapat ruasnya, tinggal cari ininya apa, panjang diameter dan jari-jarinya aja. Itu sekilas aja untuk mengenai P guys. Nah nanti kenapa harga price dari Bitcoin ini yang moving average-nya itu hampir menyentuh P ini guys, karena P itu ini apa, mungkin yang kalkulus yang bisa ngerti bisa dijelaskan kenapa P ini memang mutlak ya, nggak bisa diganggu gugat ya. Ininya apa, rumusnya. Ya itu aja untuk yang apa bagian P ini, sekedar info aja. Terus jadi indikator P cycle top indicator ini kan dibilangnya untuk mempredik the top kan guys. Nah tapi sesungguhnya apa sih ininya, apa esensi dari P cycle indicator? Apa cuman untuk top indicator aja atau untuk ini orang aja, apa self fulfilling prophecy? Soalnya orang ini kan kalau ada punya top indicator kan pasti orang nganggap oh ini bakal bikin scary orang atau pengen jual di harga itu. Nah again guys, kayak kemarin yang di 9.600 itu kan yang CME gaps kena front run ya pasti ya. Nah ini looks like it guys. Nah untuk sampai kesimpulan itu kita harus jabarkan satu-satu dulu ya ininya P cycle indicatornya ini seperti apa. Nah indikator overview, nah intinya jadi yang seperti saya jelaskan tadi, maksimal dikali 2 guys. Maksudnya short term moving average-nya harus di atas long term moving average ya. Nah kalau udah kebalikan kayak gini, maksudnya udah apa namanya cross dia antara short term dan long term, itu berarti market di kondisi overheated ya. Nah pas overheated itulah yang disebutnya P cycle top indicator itu apa bakal ada koreksi besar-besaran ya. Nah di situ 3 market cycle kita bisa lihat top marketnya 350 dikali 2 guys. Nah kali 2 itu dari mana? Dari Fibonacci numbers ya. Fibonacci numbers kan ada 1, 2. Saya akan bahas di separate ini explanation. Dan interesting note that 350 kali 115 3,15 ya, which is very close to P 3,14. Nah ini disebutkan bahwa dia menggunakan 350 dan 111 karena mendekati P guys, mendekati perfection ya. Jadi memang butuh, tadi dia bilang kan estimasi paling 3 hari. Mana ini 3 hari, entah itu 3 hari lebih cepat atau 3 hari lebih lama, itu bisa jadi. Cuman secara matematis itu ini ya apa bisa dihitung. Jadi ada yang bilang oh semua di dunia ini nggak bisa ada di dunia ini semua ada satu hal yang nggak bisa dihitung. Semua hal bisa dihitung ya guys. Marketnya ada price action-nya, emotion itu berarti bisa dihitung ya. Apalagi ada price action dari Fibonacci extension dan golden ratio. Saya nanti akan membahas golden ratio dan Fibonacci extension. Cuman masalahnya ini ya, apa saya nggak terlalu banyak bahas karena udah dibahas juga oleh Astronaci. Saya juga nggak mau ngambil lapak orang ya guys. Jadi kalau kalian pengen ini langsung ke Astronaci channel aja. Saya juga dapat ilmunya dari dia. Biar nggak 2 kali juga gitu kan, nggak mubazir. Jadi kita ini udah sampai di tengah konten, udah tengah perjalanan. It once again demonstrate the cyclical nature of Bitcoin price action over long term time frame. Though that this instant doesn't high degree accuracy over past 7 years. Nah, high degree of certainty-nya mulai berkurang sejak 7 tahun terakhir ya guys, dia bilang. Ya karena 7 tahun terakhir ini Bitcoin ini ya exponential rise-nya udah sampai di tahap mass adoption ya. Karena Bitcoin ini sangat berbeda dari stock market ya. Jadi pencet apa tadi?
Jadi beda ininya apa cara measure-nya itu beda ya. Yang satu berdasarkan price to earning ratio, yang satu lagi berdasarkan teknologi adoption ya. Teknologi adoption kan yang S curve itu yang sudah saya jelaskan, atau J curve kan lebih exponential level. Kalau yang ini yang stock market itu hanya price to earning ratio. Jadi ini ya P cycle top indicator ini dia ngambil dari mana ya guys? Dari Willy Woo. Maksudnya dia ini nganalisa ya, namanya orang bisa nganalisa ya. Maksudnya pasti ada raw material yang dia comot kan. Maksudnya bukan comot juga sih, maksudnya yang jadikan dia inspirasi untuk menulis kan. Nah, dia mengambil idenya itu dari golden ratio multiplier article ini guys, dari top cycle indicators. Kita lihat ya. Di sini bentar ya, saya balik lagi ke atas. Golden ratio ini ya sama seperti Pythagoras dan Fibonacci. Itulah yang membuat Pyramid of Giza dan Mona Lisa itu bisa ada sejak sekarang sampai sekarang guys. Karena memang itu nggak asal bikin ya, maksudnya ada orang yang anggap piramid itu alien yang bikin. Itu nggak ada ya, itu memang ada matematiknya ya. Walaupun matematik yang pas saat itu mungkin lebih advance dari sekarang, matematiknya menggunakan astronomi ya. Kalau yang sekarang kan lebih kepada fundamentally matematik ya. Jadi agak beda cara hitungannya, tapi implementasinya sama guys. Misal ada orang yang menganggap secara teoritis beda, tapi secara praktikal sama ya. Dan itu kita lihat di sini golden ratio kan A plus B. Jadi penggabungan dari ibarat ini dua bangunan yang berbeda kan, persegi panjang dan persegi panjang yang ini yang telah dipotong ini. Kalau misalnya A plus B dibagi A itu dapat P golden ratio-nya ini 1,6 guys. Nah 1,6 ini berhubungan sama Fibonacci level ini ya, yang kita sering digunakan di TradingView yang menentukan arah pergerakan market. Kenapa kita lihat dari Fibonacci itu tadi kan golden ratio. Kita simpan dulu golden ratio ya yang pertama ya. Yang kedua Fibonacci Fibonacci number. Fibonacci sendiri orang dari Italia, Italia yang menggunakan Fibonacci number. Tapi yang jelas Fibonacci di sini bukannya ini guys. Kalian nggak perlu jadi Einstein, nggak perlu jadi sarjana matematik, nggak perlu jadi sarjana kalkulus untuk tahu Fibonacci number ini seperti apa ya guys. Ini sering muncul di soal SD, apalagi di soal TPA kan. Kalau kalian sebentar lagi bagi kalian yang masih mau SNMPTN kan bakal muncul soal tes TPA. Itu bakal muncul Fibonacci number guys. Fibonacci number tuh bilangan deret Fibonacci ya. Sequences itu kan deret arti. Jadi Fibonacci number itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Nah, jadi ini banyak yang bertanya-tanya. Nah, ini saya balik lagi ke pertanyaannya. Mungkin ini gara-gara nggak live, jadi kita nggak bisa interaktif ya conversationnya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bertanya kepada kalian juga ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Mana menurut kalian yang di sini yang ini ya Fibonacci-nya polanya seperti apa ini ya? Ya tanpa perlu ada rumus Fibonacci pun kalian sudah bisa analisa kan. Ini tambah 1, ini ditambah sebelumnya di 1, jadi dapatnya 1 kan. Ini. Terus ini dapat ini jadi 3. Terus ini dapat ini jadi 8. Nah, ini dari 5 ini jadi 8. Ya seperti itu ya Fibonacci-nya ya. Jadi muncul di sini intinya Fibonacci itu accumulation game ya, seperti loop bakal muncul loop sama seperti waktu ini kan bakal muncul seperti ini lah loop. Kita ini sebenarnya seperti yang Einstein bilang kan hidup di teori relativitas kan. Jadi relativitas tuh waktu kita itu sebenarnya nggak sama dengan waktu orang lain ya. Jadi semuanya tuh bisa memang yang terjadi sekarang tuh bukan takdir tapi juga berdasarkan Fibonacci extension ini ya, karena semuanya berakhir kepada spiral ini guys.
Jadi itu untuk Fibonacci, ini dasarnya aja. Kalau kalian yang pengen expertnya silakan cari kuliah ini aja, matematik aja ya. Untuk apalagi untuk analisa price Bitcoin kan sangat perlu ini, Fibonacci number ini. Nah, cuman dapat angka Fibonacci extension yang 1,6 dan 6,1, 0,16. Itu dari mana kan golden ratio-nya yang dipakai dari P-cycle indicator nih. Nah, jadi intinya ini saya udah jelaskan P-cycle indicator dan cara dapatnya itu dari mana, guys. Kan orang nih bertanya kadang nggak tahu dapat rumusnya dari mana kan. Nah, ini saya jelaskan aja dari di sini, guys. Fibonacci extension kita tadi bagi dari A dan B. Nah, namanya percentage dan juga pembagi kan pasti ada alat banding, guys. Nah, kita bandingkan dari A dan B, guys. Dan dari A dan B ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Terus B-nya ini apa? Deret di setelahnya, guys. Jadi satu ini 2, ini 3, 5, 8. Jadi ini di ini aja ya, bagi. Nah, jadi dapatnya di sini, guys. Saya jadi sempat hitung juga 5/3 1,6 itu golden ratio tadi, guys. Masuk ke ini berhubungan sama yang penjelasan pertama tadi saya tentang golden ratio, guys. Benar kan Fibonacci itu berhubungan sama golden ratio. Terus 8/5 itu golden ratio juga 1,6, guys. Nah, itu selanjutnya bakal seperti itu. Dan di Fibonacci extension sendiri kebalikannya, guys. Kenapa pas kita tarik ternyata bukan 0,16 tapi ini ya 0,618 ya. Ini kan percentage hitungnya. Kalau udah sampai 0 ini berarti udah 100%. Terus di bawahnya turun jadi 61% dan seterusnya sampai 0% ya. Ini terus dapat angkanya itu dari mana kalau yang itu? Ya, gampang, guys, tinggal kebalikannya aja, guys. Misal ini kita lihat dari sini. Bentar ya, delete dulu. Contoh aja di sini di angka misalnya di angka berapa tadi? Export 21. Kan 21 masuk Fibonacci juga kan ya? 21 nih. 21 juga masuk dari 5 tambah 8 13, 13 tambah 21. Nah, 21-nya nih masuk Fibonacci juga, guys. Ternyata, guys. Ini 21 dikali ini, guys. Dibagi 34. 34 nih setelahnya kan pas kan tadi kan urutan bilangan deretnya seperti itu kan. 31 dan 34. 34. Nah, kita cari di kalkulator, guys. Ini mana lagi kalkulator udah ke exit ya. Bentar, aku cek dulu bentar. 21 bagi 34. Nah, benar kan? Benar, ini 0,61, guys. Persis di ini kalau kalian mau take profit di atasnya ini, guys. Jadi inilah saya merinding ini, guys. Golden ratio P-cycle top sama Fibonacci extension itu ini ya, berkesinambungan ya. Jadi yang bilang Bitcoin nggak di backup matematik itu ini ya, kalian harus nggak tahu saya mau jelasinnya seperti apa ya. Jadi emang ininya sangat bisa dihitung semua, guys. Yang ada di dunia ini bisa dihitung, guys. Siapa yang bilang ini dunia ini gak bisa dihitung, ada yang intangible, kita harus saling ini sama orang lain. Semuanya bisa dihitung ya, guys. Jadi nggak ada di matematika Tuhan aja nggak bersalah ya. Jadi ya itu kalian bisa lihat. Jadi intinya apa dari semua ini? Intinya kita bisa lihat P-cycle indicator ini kan di top 2 dikali 2 kali terus. Nah, 2 kali extension ini berdasarkan ini, guys, artikel yang kita baca nih yang dari golden ratio multiplier. Golden ratio tadi udah saya jelaskan 1,6, tapi multipliernya, guys, dikali 2 Fibonacci number ya, 3 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 12. Nah, muncul angka loop seperti ini. Loop seperti ini itu memberi golden ratio 0,16 dan Fibonacci benar kan yang tadi yang saya jelaskan 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini bukan angka togel juga ya, guys. Ini angka berdasarkan ini bilangan deret ya.
Karena ini hubungannya yang saya bilang kemarin, x-axis sama dengan time dan price. Jadi hubungan Fibonacci ratio itu sangat kentara dengan ininya guys, apa x-axisnya ya, maksudnya time-nya ya guys. Nah jadi kan, nah ini Fibonacci 5 dapatnya 2018 top. 330 yang dikali 8, Fibonacci sequence yang berikutnya 2014, 2013 dan 2011. Nah jadi sekarang dia mau nurunkan Fibonacci-nya ke 3 atau kedua guys. Nah di 2021 ini kan. Nah kalau dikali 2 kan berarti sekarang udah nyentuh top nih sekarang guys. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, saya udah jelaskan P-cycle indicator top itu untuk apa dan juga fungsinya seperti apa. Tapi apakah itu udah plug ketiplek, udah pasti bakal top sekarang guys? Belum tentu guys. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, ya memang matematika Tuhan nggak pernah salah. Tapi kita sebagai umat terlalu bodoh untuk menggunakannya guys. Nggak tahu cara pakainya. Memang nggak tahu cara pakainya aja. Jadi ya kadang emotion yang drive the market kan. Jadi kadang overshoot, kadang front run ya. Maksudnya kadang kelebihan, kadang juga lebih cepat. Jadi makanya dia ngambil estimasi 3 hari ini ya, dengan catatan bahwa itu bisa jadi risk manage kalian. Nah di sisi lain, di golden ratio multiplier tadi sebenarnya bukan untuk predik market the top. Dia dikasih catatan di sini kan, karena secara psikologi orang nggak terlalu comfortable dengan excessively long trend, maksudnya long trend yang nggak terlalu eksesif itu terlalu lama. Jadi mereka itu menggunakan P-cycle indicator ini sebagai ini aja guys, makro trend buat mereka take profit untuk risk, mitigate risk aja ya. Jadi misalnya udah menyentuh Fibonacci numbersnya sesuai 350 kali 21 ini, atau dikali 3 kan yang top sekarang yang dibilangnya P-cycle top indicator yang ini kan. Nah jadi itu dia bisa ini bisa take profit duluan ibaratnya. Jadi risknya tuh dikurangi kalau udah menyampai segitu, karena orang yang FOMO yang ngepump price berikutnya kan. Jadi itulah indah beauty-nya matematik Bitcoin dan Fibonacci ya. Semuanya nyampur jadi satu di sini guys. Kadang saya merinding ya lihat ini ya. Orang masih nganggap Bitcoin skeptis, Bitcoin scam apa-apa. Ini murni matematik guys. Jadi saya yang bukan sarjana matematik, yang kuliahnya juga bukan kalkulus aja, saya terpesona ngeliat ini guys. Saya nggak tahu ya kalau kalian ya. Aku di sini nggak bisa ngomong apa-apa sih. Jadi saya juga makanya tadi belepotan juga kan saya jelasin ya. Saya sambil terkesima juga, sambil ini juga guys, kok bisa ya kayak gitu ya. Jadi ya itu aja guys mungkin video kali ini. Jadi intinya dari P-cycle top indicator ini jadi alat untuk kalian risk manage aja ya. Bukan berarti bisa ketiplek memprediksi cycle top, karena front run dari psychological yang bukan berarti psychological nggak bisa dihitung ya, bisa dihitung psychological electoral. Cuman overshootnya itu bisa melebihi expectation, karena kecenderungan dalam adopsi teknologi kan orang ini overestimate the future dan underestimate the present. Jadi itu bakal ada sesi boom and bust-nya di P-cycle indicator berikutnya. Apakah itu ini kita di bank, time will tell ya guys. Karena ini artikelnya sangat menarik ya. Golden ratio, Fibonacci extension, P-cycle top indicator sama Bitcoin ya. Matematik campur jadi satu. Gila guys. Aku speechless guys. Yaudah guys, itu aja, agak panjang ya. Leave a like, subscribe ya to my channel.